Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pagi Bapak dan Ibu semua. Saya Teguh dari Elsinta, Pak. Sebelumnya atas nama pribadi dan Radio Elsinta saya mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk meliput kegiatan Bapak, baik kegiatan internasional maupun domestik di dalam negeri, Pak. Tambahan mungkin Pak agar paripurna juga, jika berkenan, kami juga ingin berencana untuk melakukan wawancara langsung dengan Bapak Presiden dan Ibu yang sifatnya soft news, bukan yang berat-berat politik di akhir masa pemerintahan, Pak. Terima kasih. Boleh, pertanyaannya Pak sekarang, Pak, kan sekarang soal persoalan domestik, Pak, ya. Hampir Pak, kita tahu Presiden dan dalam kapasitas sebagai Ketua Partai Demokrat mendukung pilkada langsung dengan 10 opsi perbaikan itu, Pak, ya. Tapi muncul kesan di masyarakat, ada dispute di masyarakat, Presiden SBY, Ketua Umum Partai Demokrat, menolak pemilihan kepala daerah secara langsung, apalagi tambah dengan aksi WO dari Partai Demokrat kemarin, Pak. Bisa ceritakan atau tanggapan Pak Presiden mengenai hal tersebut? Terima kasih, Pak. Baik, sangat bisa. Yang membuat saya dan Ibu Negara, istri, kurang tidur selama sekitar 5 hari ini adalah di samping mengelola atau menangani tugas kita di luar negeri ini, juga merespon perkembangan situasi di tanah air. Ya, saya harus bicara terus terang di sini. Mudah-mudahan bisa diteruskan kepada saudara-saudara saya, rakyat Indonesia, yang 2 hari terakhir ini dengan caranya sendiri-sendiri menyimpulkan bahwa saya tidak sungguh-sungguh mendukung pilkada langsung. Jadi kemarahan sekarang ditimpakan kepada saya. Saya paham sebagai seorang presiden, sebagai seorang pemimpin seperti itu. Tapi izinkan saya pada kesempatan yang baik ini juga memberikan penjelasan tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Di Amerika Serikat ini saja atau di luar negeri, ketika saudara semua dengar betapa banyak pengakuan dan bahkan penghargaan dari dunia terhadap Indonesia, bukan pada saya, terhadap Indonesia, kemajuannya, capaiannya, ekonomi, demokrasi, hubungan internasional, banyak sekali. Ya. Kemarin ada unjuk rasa, satu-satunya unjuk rasa sekitar 10-12 orang. Saya tahu karena saya dilapori tentang apa, tentang pilkada langsung, Pak. Oh, di Pak Amerika pilkadanya. Dari kelompok mana? Saya tahu kelompok politik mana, ada partai politik mana. Sah-sah saja dalam era, tetapi inilah politik. Ketika dunia memberikan apresiasi kepada kita, kita menerima kenyataan ada saudara-saudara kita yang berunjuk rasa sekitar 12 orang di tempat kita bermalam ini. Saudara-saudara, saya juga punya hak untuk bertanya. Setelah 10 tahun memimpin negeri ini, mengetahui pilkada langsung yang dilaksanakan sekarang ini banyak penyimpangan dan eksesnya. Misalnya penyalahgunaan uang, termasuk politik uang. Juga penyalahgunaan wewenang para bupati, wali kota, gubernur incumbent yang akan maju lagi. Menggunakan birokrasi untuk berpolitik praktis. Demikian juga tindakan sewenang-wenang yang baru saja terpilih, apakah gubernur, bupati, wali kota yang kemudian mengganti para pemimpin daerah yang dianggap tidak mendukungnya dulu pada saat dia maju. Kemudian konflik horizontal, bakar-membakar, serang-menyerang, terutama dari mereka yang kalah. Banyak sekali ekses, penyimpangan dan penyakit dari sistem langsung ini. Ini satu hal yang sangat saya pegang teguh.
Tidak mungkin 10 tahun saya memimpin negeri ini, itu saya anggap tidak ada. Tidak mungkin. Tetapi, saya juga harus menjaga sebenarnya pemilihan langsung ini yang terbaik. Ini amanah reformasi. Dan sudah kita jalankan. Rakyat sudah menjadi bagian dari direct election ini. Kemudian akan kita ubah yang milih DPRD. Siapa nanti yang DPRD itu? Dari mana datangnya calon? Bagaimana proses pemilihannya? Saya ceritakan nanti. Artinya saya tidak bisa menerima kalau tiba-tiba yang memilih sekarang DPRD. Atau langsung seperti apa adanya sekarang. Itulah perjuangan kami. Perjuangan saya pribadi. Perjuangan Partai Demokrat untuk memunculkan opsi ketiga. Langsung. Jangan mundur. Ketidak langsung. Tapi dengan perbaikan-perbaikan. Kami ajukan 10 perbaikan. Karena pemerintah juga mengidentifikasi 10 hal itulah yang menjadi penyimpangan, ekses, dan penyakit. Pertanyaan saya, mengapa usulan kami untuk dimasukkan sebagai salah satu opsi di luar yang kedua itu tidak diterima? Ditolak oleh semua fraksi, di panja, di forum lobby. Mengapa? Apa sulitnya mendengarkan juga seorang SBY yang memimpin 10 tahun, yang mengerti penyakit-penyakit pilkada langsung jika tidak ada perbaikan. Juga seseorang yang ikut melahirkan pemilihan langsung, direct elections di negeri tercinta ini. Mengapa pintu ditutup rapat-rapat? Sama sekali tidak diterima. Dalam dinamikanya saya tahu, katanya oke lah, kita bisa menerima itu. Jaminannya apa? Kalau dia bisa begitu, kenapa tidak ada 3 opsi saja? Opsi 1 langsung seperti sekarang ini, PDI Perjuangan dan sejumlah teman-teman di situ, DPRD, Partai Golkar dan sejumlah teman-teman di situ, Koalisi Merah Putih. Dan kenapa tidak diwadahi opsi ketiga? Langsung dengan perbaikan. Mengapa? Mengapa tembok DPR begitu rapat dan tidak mewadahi peluang itu? Kalau misalkan oke kan kita bisa ini bersama-sama, mengapa opsinya tidak menjadi dipilih oleh DPRD, kemudian opsi yang 2 itu jadi 1? Pilkada langsung dengan perbaikan. Mengapa itu juga tidak terjadi? Sampai saat-saat terakhir. Partai Demokrat tentu sulit. Meskipun ketika proses persidangan di DPR terjadi dalam proses yang cepat itu, saya bersama rombongan dalam perjalanan dari New York ke Washington DC dengan kesulitan komunikasi masih berusaha berkomunikasi cepat sekali, tapi intinya tidak diwadahi sama sekali, tidak diterima sama sekali opsi yang kami usulkan langsung dengan perbaikan. Bagaimana mungkin Partai Demokrat harus menerima saja yang memilih DPRD, menerima saja langsung tapi tidak ada perbaikan? Saya ingin bertanya kepada rakyat, kalau marah kepada saya, marah pada Demokrat, siapa yang punya ide untuk ke DPRD ini? Bukan kami. Langsung, siapa yang bisa menjamin kalau langsung tanpa perbaikan dan itu membawa kebaikan bagi negara kita? Nobody. Kalau memang ada sikap yang baik, kehendak yang baik, bisa sebenarnya diselesaikan kemarin itu. Jadi saya tetap, dan kita akan berubah setelah tidak jadi presiden pun 20 Oktober akan terus berjuang bersama rakyat nanti ke depan di era Pak Jokowi untuk undang-undang bagaimanapun kembali ke sistem pilkada langsung dengan perbaikan. Itu sumpah saya. Setelah saya tidak jadi presiden pun, saya akan terus berjuang pilkada langsung dengan perbaikan. Saudara-saudara, sekarang jernihlah melihat persoalan. Jernihlah melihat persoalan. Partai Demokrat dengan segala kekurangan, mereka juga bekerja. Mereka juga berupaya. Saya tidak boleh menyalahkan mereka.
saya bertanggung jawab. Karena mereka juga melapor pada saya, Pak, nggak tembus Pak, dihadang Pak, alasannya kenapa nggak dulu-dulu. Loh kan belum votingnya ini, opsi masih terbuka, ya tapi nggak tembus. Mereka juga berjuang supaya rakyat tahu. Kalau dibilang, wah Pak ini senang dengan DPRD langsung, siapa yang senang? Mohon maaf. Meskipun forum ini barangkali kurang tepat, tetapi karena saudara menanyakan dan satu-satunya sebelum kita terbang meninggalkan Washington DC ini. Kalau nanti pemilihan oleh DPRD, siapa yang menentukan calonnya? Saya tidak yakin. Yang menentukan calon bupati, calon wali kota, calon gubernur itu adalah orang yang di daerah itu. DPC dari partai-partai itu. Sangat bisa yang menentukan ketua umumnya. Begitukah demokrasi? Begitukah rakyat harus dilibatkan dalam pemilihan pemimpinnya sendiri, di daerahnya sendiri, di masyarakat di mana mereka berada. Akan ada top down, akan ada garis maunya pusat. Ini calon bupatinya, ini calon wali kotanya, ini calon gubernurnya. DPRD yang milih, entah 40 orang Tasya. Kalau Demokrat juga nggak dapat apa-apa. Demokrat hanya 10%, di beberapa tempat hanya 6%. Nggak ada untungnya Demokrat kalau dianggap ini Demokrat bersandiwara pasti untuk keuntungannya karena dia bisa bermain di DPRD. Nggak ada sama sekali ruang itu. Jadi saya harus menjelaskan karena saya ingin kejernihan melihat persoalan ini, apa yang terjadi sebenarnya. Saya tidak bermaksud ngomong seperti ini, tetapi karena terus kemarahan ataupun ketidaksenangan itu dialamatkan semata-mata kepada saya ingin mengajak semuanya dengan jernih apa yang terjadi sebenarnya. Saya katakan, saya serius, saya berat sekali menandatangani undang-undang ini. Berat, karena bertentangan dengan apa yang saya pikirkan, opsi pilkada langsung dengan perbaikan. Pilkada langsung saja tanpa perbaikan, saya tidak mungkin setuju. Partai Demokrat tidak mungkin setuju. Pemilihan DPRD mundur, dan saya tahu eksesnya nanti. Itu akan justru bisa tidak demokratis. Uang akan sangat berpengaruh, sangat bisa. Keinginan pucuk-pucuk pimpinan partai politik akan sangat kuat. Rakyat dapat apa? Rakyat di daerah apakah berdaulat untuk memimpin pemimpinnya? Calon-calon yang independen mungkin juga tidak mudah dapat posisi. Itulah yang saya tidak setuju dari awal. Ketika makin kesini makin dibelah antara langsung dengan DPRD. Saya ingin menampilkan opsi yang rakyat pasti suka. Dan itu tidak mengingkari reformasi langsung, tetapi dengan perbaikan-perbaikan. Itu saudara-saudara, dan kemarin dalam perjalanan saya dan sebagian dari kita dari New York ke Washington DC, prosesnya berlangsung dengan cepat. Fraksi Partai Demokrat walk out, dan saya tanyakan kenapa. Ya Pak, karena ditolak sama sekali. Nggak ada peluang apapun opsi langsung dengan perbaikan. Kalau yang statement di situ apa jaminannya? Kami tidak didengar sama sekali, kami dilecehkan. Partai terbesar Pak sekarang ini kami, tapi nggak ada satu untuk memunculkan satu opsi saja tambahan dari yang itu. Nggak bisa. Ya sudah, nggak mungkin kami milih DPRD, nggak mungkin memilih langsung tanpa perbaikan. Saudara-saudara, ini sejarah, tolong ditulis. Ketika situasi seperti itu, saya mengutus seseorang, karena tidak baik langsung berbicara dengan seorang tokoh partai politik. Tolong bicarakan dengan Tuan A, kebetulan dari PDI Perjuangan. Bisa enggak kita duduk bersama untuk menggabungkan opsi ini? Opsi
langsung dengan perbaikan. Tetapi apa yang terjadi? Dikatakan voting sudah dimulai. Jadi ada kehendak kami. Kalau dianggap ini suara dari sebagian masyarakat, ini Megawati sama SBY sama-sama jaga gengsi. Oh, tidak ada. Bahwa saat-saat terakhir pun kami melalui seseorang untuk disampaikan kepada tokoh itu yang juga pimpinan DPR, bisa nggak segera kita duduk bersama, press statement, teken-tekenan, kita satukan opsi kita, langsung dengan perbaikan. Tapi dijawab, wah sudah dimulai votingnya. Jadi yang berunjuk rasa kemarin, kalau mendengar proses itu, tentu akan berbeda. Tentu akan berbeda. Tapi yang jelas ya, saya sangat kecewa dan saya tidak happy dengan proses politik di DPR. Pertama, ditolaknya mentah-mentah opsi yang kami usulkan, diwadahi pun tidak. Kalau di voting kalah ya sudah, tidak diterima untuk sebagai opsi saja. Dan kemudian kita harus mundur DPRD. Oleh karena itulah, bismillah, nanti meskipun saya sudah tidak jadi presiden, saya akan tetap berjuang bersama rakyat. Saya tidak lagi melihat partai manapun, berjuang bersama rakyat untuk meninjau kembali undang-undang yang bakal terbit yang mengatakan pilkada dipilih oleh DPRD. Saya masih ingin pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan yang mendasar. Banyak teman-teman saya di partai politik yang lain yang sebenarnya juga punya pikiran yang sama. Jadi jangan dikira, ini bukan untuk memecah belah ya, dari partai-partai politik yang ada, ya tidak semuanya setuju dengan pilkada DPRD ini. Banyak yang kenapa tidak langsung dan perbaikan saja dengan perubahan yang ada dalam undang-undang kita nanti. Itulah yang ingin saya sampaikan ya. Saya mohon maaf ada emosi saya, tetapi karena ini serius dan ini meluka hati saya dengan perjuangan saya nggak tembus, ditolak, tapi justru rakyat menyalahkan saya karena seolah-olah pro pada pilkada tidak langsung pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Justru opsi yang tidak pernah saya munculkan, tidak pernah saya usulkan jadi sebuah opsi. Itu saja.